Yeah, she is looking down. Screams. She's looking down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Siksa kubur menjadi topik hangat yang selalu menarik perhatian, ditambah lagi dengan kehadiran kabar burung kakatua, yang kabarnya mendengar suara orang-orang yang sedang disiksa di dalam kubur. Cerita tersebut berhasil membuat warganet ketakutan dan berhati-hati. Kabar burung kakatua tersebut datang dari luar negeri. Nama pemilik burung itu bernama Wardell. Singkat cerita, ia datang ke pemakaman neneknya yang ditemani oleh ibunya dengan membawa seekor burung kakatua. Sampai di pemakaman, burung itu bertingkah aneh, seolah panik tak menentu. Wardell mengira ia seperti mendengar sesuatu, sehingga membuatnya menjadi ketakutan, entah apa, dan dari mana burung kakatua itu mendengarkan suara. Wardell mengira, itu dari dalam kubur. Dugaannya semakin kuat tatkala ia tepat berada dalam situasi pemakaman, kakinya perlahan mencengkram erat-erat. Ditambah lagi, ia teringat akan sebuah hadis, yang menjelaskan bahwa hewan-hewan itu dapat mendengarkan orang-orang yang sedang disiksa di dalam kubur. Oleh karena itu, ia makin penasaran, dan karenanya ia berjanji untuk datang ke kuburan untuk yang kedua kalinya, hanya berdua saja bersama burungnya. Her behavior just changed. Now she's not. Now she ain't so funny anymore. Cerita Anas bin Malik yang menceritakan tentang situasi di mana jiwa-jiwa selama di perut bumi mendapatkan penyiksaan bagi orang-orang yang selama hidupnya selalu menyibukkan diri untuk kepentingan duniawi, sehingga melupakan perkara ukhrawi, memperkuat argumentasi adanya siksa kubur. Anas bin Malik berkata, "Wahai anak Adam, engkau boleh berjalan dengan sesuka hatimu di atas punggungku, tapi tempat kembalimu nanti adalah di dalam perutku. Jika engkau suka bermaksiat di atas punggungku, engkau akan disiksa di dalam perutku. Jika engkau tertawa gembira di atas punggungku, engkau hanya akan menangis terseduh-seduh di dalam perutku. Jika engkau suka memakan barang yang haram di atas punggungku, maka kelak engkau akan menjadi santapan ulat-ulat di dalam perutku. Jika engkau senang berhura-hura di atas punggungku, engkau akan bergundah gulana di dalam perutku. Jika engkau akan terus menumpuk harta benda yang haram di atas punggungku, engkau akan dihancur leburkan di dalam perutku. Jika engkau bersifat sombong di atas punggungku, kelak engkau akan dihina-dinakan di dalam perutku. Jika engkau bisa bersuka cita memenuhi nafsu duniawi di atas punggungku, maka engkau akan selalu dirundung malang di dalam perutku. Bolehlah engkau akan berjalan diterangi gemerlap cahaya di atas punggungku, tapi ingatlah bahwa kelak engkau hanya akan terbujur sendirian dengan kegelapan di dalam perutku. Engkau bisa berjalan dengan kawalan banyak orang di atas punggungku, tapi kelak engkau hanya akan bisa duduk sendirian di dalam perutku." Riwayat lain mengabarkan, setiap hari kuburan menyeru kepada setiap tiga perkara, aku ini rumah yang sepi senyap penuh dengan kalajengking dan ular, aku itu adalah rumah yang gelap gulita, dan dihuni oleh ulat-ulat, apa yang akan engkau persiapkan untuk tinggal di dalamku? Ada yang mengatakan, setiap hari kuburan itu memanggil-manggil tuh dengan 5 pernyataan. Aku itu rumah yang sangat sepi. Karena itu persiapkan seorang teman yang selalu menghiburmu di dalamku nanti dengan rajin membaca Al-Quran. Aku itu adalah rumah yang sangat gelap gulita, tapi engkau bisa menerangiku dengan salat malam. Aku itu rumah yang penuh dengan debu, tapi engkau bisa menyiapkan tikarmu nanti dengan gemar beramal soleh. Aku itu adalah rumah yang penuh dengan ular besar yang berbisa, karena itu persiapkan penawarnya dengan senantiasa membaca basmalah dan mengalirkan air mata karena rasa takut kepada Allah. Aku itu adalah rumah tempat mungkar dan nakir akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepadamu, maka perbanyaklah zikir dengan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, supaya engkau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Masih seputar perpisahan jasad dengan ruh, saat jasad mau dipisahkan dengan ruh, orang itu seperti dibakar menggunakan sepotong besi pembakar daging, ketika dicabut dari kulit domba yang basah, kemudian setelah keluar dari jasadnya, ruh itu dilaknat oleh segala sesuatu yang dijumpai olehnya, di antara langit dan bumi, bahkan, laknat itu terdengar oleh semua makhluk, kecuali jin dan manusia. Para malaikat itu membawa ruh ke langit dunia, namun, ketika sampai di depan langit tersebut, dengan serta-merta pintu langit ditutup, lalu, terdengarlah suara menyeru dari hadirat Allah, seruan gaib itu berkata, kembalikan ruh itu ke tempat tidurnya. Para malaikat pun mengembalikan ruh tersebut ke kuburnya. Tak lama kemudian,
Malaikat Mungkar dan Nakir datang dengan rupawan yang penuh menyeramkan, serta menakutkan, suara yang menggelegar penuh petir dan tatapan mata yang tajamnya seperti kilat yang menyambar. Keduanya datang ke kubur dengan merobek bumi, dengan kuku-kuku mereka yang sangat tajam. Lalu, mereka berdua mendudukkan orang itu dan bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Orang itu menjawab, "Aku tidak tahu." Bersamaan dengan jawaban itu terdengar seruan di dalam kubur itu berkata, "Pukullah dia, wahai dua malaikat." Lantas kedua malaikat itu memukul dengan gada yang terbuat dari besi. Besi itu sangat kuat dan besar, bila seluruh makhluk hendak memindahkan tetap tidak akan mampu, dari saking beratnya. Pukulan itu dapat menyebabkan kuburannya menyalakan api, tubuhnya hancur lebur, tulang-tulangnya remuk redam. Setelah itu, orang tersebut didatangi oleh seorang laki-laki yang sangat buruk wajahnya, dan sangat busuk baunya. Dikatakan bahwa ia merupakan jelmaan daripada amal buruknya selama hidupnya. Laki-laki jelmaan keburukannya tersebut, lantas membuat lubang di kuburnya, yang terbuka lebar mengarahkan ke neraka, hingga ia bisa melihat tempatnya yang telah disiapkan di dalam neraka. Jasadnya di dalam kuburnya akan terus mengalami penyiksaan yang sangat dahsyat sampai datangnya hari kiamat. Cerita Anas bin Malik beserta beberapa riwayat di atas semakin memperjelas adanya siksa kubur. Semoga kita semua dapat berhati-hati dalam menjalani kehidupan, berusahalah untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sebelum ditutup, mari dukung channel ini dengan bersedekah subscribe dan share. Insya Allah dengan ini biar kita saling bisa mengingatkan dan menasehati, dan selamat dari siksa kubur, amin.